Shalom, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan, dalam acara Mawar. Ini adalah part yang ke-9. Kita mau berbicara tentang arti hidup. Kalau andaikan saya bertanya, apa arti hidup menurut Anda? Apa yang Anda alami dalam hidup Anda? Dari lahir, bahkan ketika Anda dewasa, bahkan ketika Anda akan menjelang kematian. Apakah semua orang tahu perjalanan hidupnya? Pastilah setiap kita tidak tahu sampai kapan kita ada di muka bumi ini. Tapi ingat, prosesnya Tuhan dalam hidup kita semua ada dalam jalurnya Tuhan. Maka malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar tentang arti hidup. Dan saya ingin jemaat Tuhan boleh membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan 17, firman Tuhan berkata demikian. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini mau diberikan tentang bagaimana perumpamaan arti hidup dalam hidup kita. Di ayat 15 di sana dikatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Kenapa diumpamakan hidup manusia hari-harinya seperti rumput? Kita tahu rumput ini tidak perlu ditanam, tidak perlu disiram, tidak perlu dikasih pupuk, dilempar saja, dimanapun dia dilempar, dia pasti hidup. Dan kalau andaikan dipikir secara logika, kok bisa? Inilah haknya Tuhan, inilah kedaulatannya Tuhan bagi ciptaannya. Sehingga kalau kita diumpamakan bagaikan rumput, berarti kadangkala hidup kita ini lari dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan pun juga lari dari hidup kita? Tuhan tetap ada, karena selama kita bisa bernafas, selama kita bisa menikmati hari-hari hidup ini, berarti Tuhan masih ada di situ. Maka Tuhan bilang, hari-hari manusia itu bagaikan rumput. Meskipun hari ini kita jauh dari Tuhan, hari ini kita menyimpang dari jalan Tuhan, hari ini kita menganggap bahwa kehadiran Tuhan tidak penting dalam hidup kita. Tapi apakah Tuhan menjadikan kita penting? Pasti. Karena apa? Dia memberikan napas bagi kita untuk hari ini. Maka diumpamakanlah hari-hari manusia bagaikan rumput yang hari ini ada dan esok mungkin dia akan layu karena sudah diinjak-injak orang dan tidak berarti. Tapi apakah kasih Tuhan tetap ada di situ? Tuhan tetap memelihara dan memberikan kehidupan bagaikan rumput yang hari ini dibuang, hari ini segala sesuatunya diinjak-injak orang. Tapi ketika Tuhan masih berikan dia kesempatan untuk bisa hidup dan bertumbuh, Tuhan berikan dia kehidupan. Perumpamaan yang kedua, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau andaikan kita bertanya, memang rumput bisa berbunga? Tuhan mau jadikan kita bagaikan rumput, tanaman liar yang tidak perlu ditanam, tapi sewaktu-waktu dia pasti bisa menghasilkan bunga yang indah. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, hari ini kelihatan hidup kita biasa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kelihatannya tidak punya pengaruh. Tapi jika Tuhan yang mempromosikan kita, jika Tuhan yang mengizinkan kita boleh ada hari ini, pasti akan muncul bagaikan bunga yang sangat indah dan warnanya pun juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka betapa berharganya hidup ini. Ayatnya yang ke-16. Di sana dikatakan, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Kita diumpamakan hidup kita bagaikan angin yang hari ini kelihatannya ada. Ketika kita menghembuskan napas, anginnya bisa dirasakan. Tapi apakah dia meninggalkan jejak? Jejaknya tidak mungkin tahu. Tapi ketika kita menikmati berkat Tuhan yang hari ini kelihatannya luar biasa, tapi apakah selama-lamanya Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri? Tidak. Tuhan
pasti menolong kita. Tapi hidup manusia tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Karena ada Tuhan yang menjadikan kita berharga. Maka Tuhan berikan perumpamaan, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi. Jadi istilahnya hari ini boleh ada, tapi belum tentu kita bisa tahan dan hidup bertahan sampai dengan 1000 tahun. Karena semuanya adalah sesuai dengan rancangan Tuhan. Hari ini kita bisa kelihatan hebat, tapi tidak selama-lamanya. Kita terus ada di atas dan waktunya pun juga mungkin akan turun. Karena hidup ini punya sistem keseimbangan yang sangat luar biasa di dalam kedaulatan Tuhan. Hal yang ketiga di ayat yang ke-17. Di sini mau dikatakan bagaimana Tuhan mengasihi manusia sehingga kita boleh dilayakkan menjadi manusia yang sempurna. Ayat 17 dikatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia. Itu berarti kalau kita boleh ada hari ini, jaminan Tuhan hanya karena kasih karunia. Jadi kalau kita hari ini boleh hebat, kalau hari ini kita bisa melewati perjalanan hidup ini, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kesempatan yang Tuhan berikan, maka Dia memberikan dengan kasih setianya untuk kita boleh berjalan dalam kondisi apapun. Hari ini menangis, hari ini kecewa, hari ini sakit hati, hari ini menggerutu karena begitu banyak beban. Ingat, kita hidup hanya karena kasih karunia Tuhan. Karena Dia memberikan jaminan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Kasih setianya bagi orang-orang yang takut akan Dia. Oleh sebab itu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hargailah hidupmu. Saya mencatat di sini tentang arti hidup. Kalau andaikan kita mau memperhatikan apa diumpamakan arti hidup itu, saya mau bacakan demikian. Hidup adalah anugerah. Terimalah. Hidup adalah tantangan. Hadapilah. Hidup adalah penderitaan. Atasilah. Hidup adalah pertandingan. Menangkanlah. Hidup adalah kewajiban. Lakukanlah. Hidup adalah kesukaan. Nikmatilah. Hidup adalah lagu, nyanyikanlah. Hidup adalah janji, penuhilah. Hidup adalah teka-teki, pecahkanlah. Hidup adalah kasih, bagikanlah. Hidup adalah kesempatan, gunakanlah. Hidup adalah kemuliaan dan keindahan, bersyukurlah. Bertindak dan isilah hidupmu bagi kemuliaan namanya. Hari ini biarlah hidup kita segala sesuatunya diberikan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja atas hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengokohkan kami supaya kami semakin kuat ketika kami melewati segala sesuatu dalam perjalanan hidup kami. Dalam suka dan duka, dalam keberadaan untung dan malang, bahkan dalam kondisi baik itu bersukacita maupun bersedih hati. Segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Maka biarlah hari ini kami boleh menghargai hidup yang Tuhan berikan. Karena kami menyadari hidup kami adalah kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkati kami sehingga hari-hari perjalanan hidup kami boleh lewati bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat istirahat jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah hari ini kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.